Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat, para sahabat Bayalangu semuanya dimanapun berada saat ini ya. Sekarang ini saya berada di Masjid Baitur Rahim lantai 2. Alhamdulillah masjid kita sudah begitu makrong ya. Cukup megah, rapi, bersih ya. Giroh untuk membangunnya insya Allah masih ada, masih tinggi ya, terbukti dengan sudah selesainya pembangunan masjid kita ini dengan baik ya, cukup kokoh. Sekarang tantangan kita adalah memakmurkannya ya. Jangan sampai bangunannya bagus, masjidnya bagus, tetapi jauh dari kemakmuran ya, sepi dari kegiatan. Kalau hanya sekedar sholat berjamaah 3 waktu ya, maghrib, isya, subuh ya, itu juga jamaahnya ya biasa-biasa saja, belum ada peningkatan sama sekali karena kesadaran untuk sholat berjamaah masih rendah, tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, untuk kalangan ya yang sudah ngerti saja masih belum greget gitu ya. Tapi mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih baik supaya masjid ini makmur, yang telah menyedekahkan sebagian hartanya tidak sia-sia ya, termanfaatkan dan sama-sama mendapatkan manfaat ya, terutama manfaat yang mendapatkan pahala yang mengalir, meskipun nanti para dermawan, para donatur sudah tiada misalnya. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mudah-mudahan melalui corona ya, kesadaran untuk mendekatkan diri pada Allah, kesadaran untuk berjamaah di sholat di masjid, kemudian memakmurkannya dengan taklim, baik taklim anak-anak maupun taklim bapak-bapak, ibu-ibu, harusnya dihidupkan di sini supaya masjidnya benar-benar secara maksimal dimanfaatkan, tidak sia-sia ya. Tidak hanya membangun fisiknya, tetapi yang terpenting adalah ruhnya. Masih jauh lebih baik masjid yang biasa, sederhana, tapi hidup ya, hidup semarak dengan berjamaah ya, sholat berjamaah, ngaji bersama, ngaji maghrib, ngaji subuh, taklim. Nah, perlu digalakkan, bikinlah program yang bagus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Saya rasa mereka butuh bimbingan, butuh dorongan, tentunya dorongan yang lebih efektif adalah dorongan dengan ilmu ya, bukan dengan sekedar ucapan tetapi dengan ilmu dan praktek ya, amaliyah insya Allah, dan keteladanan para tokoh ya, para tokoh masyarakat, tokoh ya, ilmuwan ya, artinya tokoh-tokoh para asatidah, insya Allah deh ya, akan tergerak, terlebih sering digerakkan, sering diajak ya, tidak hanya mengajak tetapi mencontoh ya. Insya Allah mudah-mudahan ini masjid bermanfaat ya, semaksimal mungkin, tidak hanya kegiatan tahunan ya. Kalau tahunan Ramadan saja atau Syawal saja ketika sholat Id penuh, tapi sudah lewat Ramadan, sudah lewat Syawal, lewat semuanya, kembali seperti semula sepi ya. Kalaupun ada sholat berjamaah maghrib ya, hanya beberapa, hanya 3-4 soft, itu juga campur dengan anak-anak, itu pun tidak betah lama ya, cepat-cepat selesai langsung pada pulang gitu, tidak suka berlama-lama di masjid. Ini perlu digalakan untuk cinta masjid, betah di masjid. Nah, silakan cari formula tertepat ya, paling tepat
pancingan tempat buat para jamaah supaya lebih betah di masjid. Mungkin di awal-awal agak susah, tetapi insya Allah dengan berjalannya waktu, insya Allah ya, dengan gerakan, dengan program yang jelas, secara bertahap dilakukan sedikit demi sedikit, pelan, sabar, insya Allah nanti masjid ini akan aktif dengan kegiatan keagamaan. Ya, tidak, jadi sekali lagi tidak hanya sholat berjamaah, karena sholat berjamaah juga ya masih segitu-segitu saja. Padahal masyarakat kita kalau kita hitung banyak ya, banyak kepala beberapa ratusan kakak ya, kalau satu RT aja puluhan. Jadi terutama yang terdekat di lingkungan kanan kiri masjid itu digiatkan ya, supaya hatinya dekat dengan masjid. Kalau hati sudah dekat dengan masjid, meskipun tinggalnya jauh, pasti tergerak untuk selalu datang ke masjid, terutama ketika ada panggilan untuk sholat ya, ataupun untuk taklim. Meskipun rumahnya dekat dengan masjid, nempel dengan masjid, kalau hatinya jauh dari masjid, tidak tergantung masjid, tidak terpaut dengan masjid, maka biarpun adanya suaranya seperti petir menggelegar, ya tetap saja tidak tergerak untuk hadir, untuk mengikuti sholat berjamaah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Oleh karena itu, monggo Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudara sekalian, para asatidz, para tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintahan setempat, untuk senantiasa jangan bosan-bosan untuk menyadarkan masyarakat, menggerakkan masyarakat. Para asatidz mohon untuk ilmuni masyarakat kita, kemudian diberi keteladanan, insya Allah deh ya, masjid kita makmur, karena masjid ini merupakan barometer daripada ketakwaan, kesolehan daripada masyarakat ya. Kalau masjid penuh dengan sholat berjamaah, terutama penuh dengan kegiatan taklim, tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan sosial juga digerakkan. Gerakan masjid, fungsi sosialnya juga digerakkan, diadakan. Tidak hanya fungsi-fungsi ritual keagamaan saja, tetapi fungsi sosial sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, supaya ini maksimal. DKM itu pelayan umat, jadi pelayan masyarakat ya, umat dari bidang spiritual dan sosial. Untuk lebih jelasnya silakan berkumpul ya, paksakan deh untuk berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi, kemudian membuat program yang jelas, laksanakan secara bertahap ya. Kemudian dana-dana masyarakat dari sedekah itu manfaatkan, jangan ditumpuk-tumpuk, tapi dimanfaatkan. Kalau habis insya Allah nanti akan ada lagi, ada saja seperti itu insya Allah ya, karena nanti Allah yang mengganti lewat dengan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk bersedekah dari manapun, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan luar, insya Allah ya. Sahabat, terutama saudara-saudara saya, terutama pengurus DKM pengurus DKM itu banyak tuh strukturnya, di struktur banyak. Ayo semuanya dikumpulkan, bermusyawarah, menggalang ide ya, gagasan, dan membuat program. Semuanya saya rasa berpotensi ya, memiliki ide cemerlang, gagasan cemerlang untuk ke depan akan lebih baik. Menjelang bulan Muharram tanggal 1 Syawal pergantian tahun Hijriah, manfaatkan itu untuk evaluasi ya, nama saya juga di situ ada ya, padahal saya tinggalnya di Bekasi ini. Pulang sewaktu-waktu saja, tapi nama saya ada di situ. Nanti ini nggak efektif sebetulnya karena nggak ada orangnya ya. Nah, yang diutamakan adalah yang ada di desa, yang ada di Bayalangu, supaya benar-benar bisa difungsikan. Kalau yang di perantauan sekitar mungkin masukan ide atau memberikan support ya, dari support pemikiran maupun support yang lain, termasuk ya saat ini
saya pribadi memberikan support, memberikan dorongan, memberikan masukan, barangkali manfaat yang insya Allah bermanfaat. Ayo bapak-bapak, para pemuda, ibu-ibu juga. Sayang di grup ini nggak ada ibu-ibunya ya. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin ya. Supaya kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Ada perubahan lebih baik. Man kana khairan min yaumi amsi fa huwa rabihun ya. Barang siapa yang keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka jadilah orang yang beruntung. Ya. Wa man kana syarrun min yaumi amsi fa huwa halikun ya. Halikun apa? Fa huwa khasirun ya. Fa huwa khasirun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk atau keadaannya lebih buruk itu, maka itu orang tersebut rugi ya. Bukan lebih buruk tetapi sama seperti mengkana fi yaumihi kama yaumi amsihi ya. Barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin ya, maka dia adalah orang yang merugi. Nah, kita jangan jadi orang rugi tapi orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depan kita bisa guyup, bisa saling mensupport, bisa saling sinergi ya. Potensi yang ada dalam diri pribadi kita semuanya, terutama yang ada di Baelangu, untuk bersinergi ya. Jauhkan ego pribadi, yang adalah kebersamaan. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah ya, gotong royong, bersatu, kekompakan, kebersamaan itu akan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, turunnya pertolongan Allah untuk semua masalah yang dihadapi oleh kita sebagai hamba-Nya, baik masalah pribadi maupun masalah kemasyarakatan. Wal furqatu adzabun, dan perpecahan, perselisihan atau perbedaan saling mementingkan egonya masing-masing, sehingga tidak mau dipertemukan, tidak mau menerima pendapat orang lain, masukan orang dan sebagainya, maka itu sebuah sinyal perpecahan yang tidak disadari, yang tentunya akan menjadi sebab azab ya, atau kesulitan yang akan didapat baik secara personal maupun secara umum. Maka mari kita sinergi, gali potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, terutama pengurus DKM. Ayo satu padukan, insyaallah cita-cita bersama akan tercapai. Setidaknya minimal masjid ini benar-benar secara maksimal bermanfaat ya, makmur ya. Tidak hanya makmur secara fisik alhamdulillah sudah cukup bagus, mewah, dan sangat bagus menurut saya ya, ini untuk ukuran kita. Tetapi insyaallah akan jauh lebih baik, jauh lebih berarti jika makmur secara spiritual ya, setidaknya seimbang, lahiriah batinnya, spiritual dan non spiritual itu seimbang, maka insyaallah mudah-mudahan akan menjadi masjid yang benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah, terutama ya. Maka keberkahan itu yang penting. Tandanya kalau masjid ini makmur berarti masjid yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah sama-sama kita berdoa ya. Demikian para saudara-saudaraku sekalian, semoga video yang singkat ini walaupun 15 menit ya, lebih beberapa detik, akan menyadarkan diri saya pribadi dan
menyemangatkan diri kita masing-masing untuk lebih perhatian terhadap masjid kita ini, terutama untuk kemakmuran secara spiritual ya. Untuk secara fisik sudah cukup ya. Terima kasih atas keridoannya untuk menonton, menyimak video saya ini. Tidak ada maksud lain kecuali dalam rangka tawasau bil haq ya, dan amar ma'ruf. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya, melimpahkan rahmatnya, bimbingan, senantiasa membimbing kita semuanya, dan memberikan perlindungan kepada kita sekalian dari segala bala, termasuk bala yang sedang mewabah saat ini, yaitu virus corona. Insya Allah dengan niat tulus, ikhlas, dan penuh dengan keridhaan untuk melaksanakan semuanya, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.